Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kamu, ucap naga kecil yang kaget, ketika dia melihat Lin Niao yang bisa berubah jadi manusia. Dan bahkan, Lin Niao dapat berbicara dengan lancar seperti itu. Kenapa? Apakah aku terlihat aneh? Tanya Lin Niao kepada naga kecil. Tidak, kapan kamu bisa berbicara dan berubah menjadi manusia? Kenapa aku tidak tahu? Ucap naga kecil dengan wajah penasaran, dan juga tergoda ketika melihat keindahan di depannya ini. Aku hanya tidak ingin terlalu banyak berbicara dengan orang lain. Dan untuk wujud manusiaku ini, aku juga pernah memperlihatkannya kepada kakak besar dan kakak Bai. Jadi hanya kamu saja yang tidak tahu, balas Lin Niao dengan nada malas kepada Bai kecil. Setelah itu naga kecil hanya bisa terdiam, dan wanita cantik ini benar-benar tidak pernah memperlihatkan wujud manusianya ini kepada Bai kecil. Kalau bukan karena Lin Tian yang terluka, mana mungkin naga kecil tahu akan hal ini? Sial, apakah wanita ini tidak menganggapku sama dengan kakak? Ucap naga kecil. Jangan terlalu banyak berpikir. Kamu saja tidak pernah memperlihatkan wujud manusiamu padaku. Lalu kenapa aku harus memperlihatkan wujudku padamu? Memangnya kamu siapa? Ucap Lin Niao sambil berjalan mendekati Lin Tian dengan perlahan. Itu benar juga, ucap naga kecil yang baru sadar. Tapi meskipun dia sadar, dia tidak tahu apa yang dimaksud oleh Lin Niao kepadanya. Naga yang tidak peka, ucap Lin Niao dengan kesal di dalam hatinya. Saudari Feng, bawa saudari Lan ke kamarnya sekarang juga, ucap Lin Niao kepada Feng Yin. Baiklah, ucap Feng Yin yang juga khawatir dengan keadaan Lan Jingyi. Dia mengangkat Lan Jingyi dengan perlahan, lalu membawanya keluar dengan wajah yang agak sedih. Kenapa kamu begitu bodoh? Ucap Feng Yin dengan lembut. Setelah keduanya pergi, Lin Niao lalu memeriksa keadaan Lin Tian. Di tangannya muncul api berwarna biru kemerahan, dan langsung masuk ke dalam tubuh Lin Tian untuk memindai keadaannya. Lin Niao segera menutup matanya, dan terus memeriksa tubuh Lin Tian sampai beberapa hari, kemudian barulah dia membuka lagi matanya. Bagaimana? Apakah ada yang bisa aku bantu? Tanya naga kecil sambil terbang mengelilingi Lin Niao dengan wajah berkilauan. Pergi sana, balas Lin Niao sambil menamparkan wajah naga kecil. Plak, sialan, kenapa kamu menamparkanku? Ucap naga kecil dengan sedih. Jika kamu masih berisik, maka pergilah dari sini. Balas Lin Niao dengan wajah serius. Naga kecil terdiam saat melihat wajah serius Lin Niao, lalu dia memandang Lin Tian, dan pada akhirnya membuat dia tenang kembali. Bagaimana saudari Lin? Tanya Feng Yin. Di hari dia membawa Lan Jingyi kembali ke kamarnya, dia meminta beberapa pelayan untuk menjaganya. Lalu, dia juga memberikan pil yang berfungsi untuk memulihkan energi di tubuh Lan Jingyi. Namun 2 hari setelahnya, itu tidak mendapatkan hasil. Karena yang hilang bukanlah energi biasa, tapi yang hilang adalah energi kehidupannya. Yang berarti, energi itu adalah penopang kehidupan Lan Jingyi sendiri. Cerita kembali ke kamar Lin Tian. Kehidupan kakak seperti sedang ditelan oleh sesuatu. Tapi anehnya, ada sesuatu yang membuat dia bisa bertahan sampai sekarang, ucap Lin Niao dengan serius. Apa itu? Tanya Lin Sang yang sangat khawatir juga dengan keadaan Lin Tian. Aku juga tidak tahu, yang aku tahu hanya ada satu berita bagus dan satu berita buruk bagi kakak besar saat ini, balas Lin Niao. Mungkin jika ada Bai kecil, hal ini bisa diatasinya. Tapi sekarang Bai kecil entah pergi kemana, dan belum ada kabar tentang dia sampai sekarang sejak dia pergi. Lin Sang terdiam, dia lalu menanyakan beberapa hal lagi kepada Lin Niao.
Pada saat itu juga, wajah Lin Sang dan yang lain kehilangan warnanya. Apa yang terus hilang dari Lin Tian adalah energi kehidupannya, dan semua energi yang diberikan Lan Jingyi sebelumnya pun telah dikuras sampai hampir habis oleh energi hitam. Sedangkan energi hitam itu sendiri, itu adalah energi kematian yang dihasilkan oleh ledakan Jenderal Hitam sebelumnya. Lin Sang yakin kalau Jenderal Hitam sengaja bunuh diri di dekat ibu kota alam kehancuran, karena dia tahu Lin Tian pasti akan bertindak. Dan tebakannya itu ternyata benar. Lin Tian bertindak untuk melindungi semua orang yang ada di sana, tanpa peduli dengan hidupnya sendiri. Dan Jenderal berhasil menusukkan energi kematian ke dalam tubuh Lin Tian. Meskipun Lin Tian memiliki elemen kematian, tapi energi kematian yang ditusukkan oleh Jenderal Hitam jelas bukan energi kematian biasa. "Cucuku!" teriak seseorang yang tiba-tiba masuk dan langsung mendorong semua orang di sana. Dia langsung sampai ke tempat tidur Lin Tian, dan segera melihat wajah pucat Lin Tian. Melihat mata tertutup Lin Tian, ini membuat pria itu jatuh berlutut karena tak berdaya. "Kenapa? Kenapa semua ini terjadi?" ucap seorang pria, yang mana dia adalah Mu Chao. Setelah membaca pesan dari Mu Jing'er, dia langsung pergi ke sini dengan cepat. Dan sekarang setelah melihat Lin Tian seperti ini membuat dia menjadi benar-benar sedih. "Kakek," ucap Mu Jing'er. "Apakah aku akan gagal lagi?" ucap Mu Chao tak berdaya sambil melihat Lin Tian yang tidak membuka matanya. "Cih, pria tua, kamu tahu diri juga datang ke sini," ucap Ming Bier dengan kesal karena melihat Mu Chao. Mu Chao tidak peduli dengan ocehan Ming Bier, dan dia hanya menatap Lin Tian yang sedang sekarat itu dengan pandangan kosong. "Saudaraku, kamu tenang saja, aku sudah memiliki beberapa solusi," ucap Lin Sang sambil menepuk pundak Mu Chao. "Apakah itu benar?" balas Mu Chao dengan wajahnya yang berharap. Lin Sang mengangguk, lalu dia mulai mengatakan apa solusi yang ada di dalam pikirannya sekarang. Dia tentu saja memiliki dua solusi, yang satu adalah membuat semua orang memberikan energi kehidupannya kepada Lin Tian secara bertahap. Tapi itu tidak akan bisa membuat Lin Tian bertahan lama, dan mereka pasti akan kehabisan energi juga setelahnya. Dan cara yang kedua adalah menemukan obat, tanaman, atau pil yang memiliki kekuatan hidup yang murni. Dengan begitu, mungkin itu bisa membuat Lin Tian bertahan sambil mencari solusi lainnya. "Apakah hanya itu yang dapat kita lakukan?" tanya Ming Bier dengan wajah sedih. Mendengar pertanyaan itu, Lin Sang hanya terdiam. Karena hanya itulah cara yang dapat dia pikirkan sekarang, dan bahkan naga kecil juga tidak tahu cara untuk mengisi kembali energi kehidupan yang telah hilang. Terkecuali jika Lin Tian bisa menembus alam dewa penguasa, mungkin Lin Tian bisa menambah kembali energi kehidupannya. Tapi itu mana mungkin? Itu karena Lin Tian saja tidak bisa bangun sekarang. "Nona, apakah tadi kamu mengatakan kalau ada sesuatu benda yang membuat Lin Tian bisa bertahan sampai sekarang?" tanya Mu Chao sambil menatap Lin Niao dengan serius. "Iya," jawab Lin Niao sambil mengangguk. "Saudaraku, apakah kamu tahu apa itu?" tanya Lin Sang dengan serius. "Mungkin saja, apakah kamu lupa siapa istriku?" jawab Mu Chao dengan menghela nafas. Seketika Lin Sang baru tersadar akan sesuatu yang dia lupakan, dari keluarga Mu sang penguasa alam es. "Oh iya, aku lupa soal itu," ucap Lin Sang sambil menepuk keningnya. Cerita berpindah. "Wush! Bang Bang, Dewa Alam, apa yang kamu lakukan?" tanya seorang pria yang terluka, dan tidak dapat bergerak tepat di depan istana megah itu. "Kali ini aku hanya memperingati kalian. Jangan coba-coba membuat rencana busuk kepada alam kehancuran. Jika tidak, aku sendiri akan datang lagi padamu untuk bertamu," jawab Lin Fang.
Aku berjanji, ucap dewa penguasa yang terluka itu dengan wajah sedih. Dia sadar jika tidak akan dapat melawan Lin Fang. Bahkan setelah dia mencoba menggunakan energi penguasanya sekalipun, dia masih tetap akan kalah. Bagus kalau kamu mengerti, ucap Lin Fang. Lin Fang segera menggerakkan tangannya, lalu robekan ruang muncul di depannya. Kemudian Lin Fang langsung masuk dan terus pergi ke beberapa alam lain. Bang bang bang. Bahkan sejak dia pergi di hari pertama dari alam elemen, dia sudah memberi banyak peringatan ke berbagai alam yang lain. Entah berapa alam yang telah dia serang sejak hari pertama dia pergi, dan dia dengan mudah merobek ruang dan masuk ke alam lain tanpa melewati portal. Hal semacam itu seperti sudah biasa dia lakukan sebelumnya. Bahkan setelah dia merobek ruang dan muncul di alam lain, dia masih dapat mengalahkan banyak lawannya, bahkan mengalahkan dewa penguasa di sana sekalipun. Ush! Oh, alam kegelapankah? Ucap Lin Fang sambil melihat kegelapan di atas istana besar yang ada di depannya. Ada gerangan apa yang membuatmu tiba-tiba berkunjung ke alamku? Tanya sosok yang muncul di depan Lin Fang. Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Kaisar Kegelapan, balas Lin Fang dengan tenang. Itu sudah sangat lama Dewa Alam Lin Fang. Kenapa kamu datang ke sini? Tanya Dewa Kegelapan, dan dia adalah ayah dari Hei An. Tidak ada, aku hanya mengunjungi teman lama saja, ucap Lin Fang dengan tersenyum. Hahaha, orang sepertimu, mana ada yang akan percaya kepada jika kamu yang mengatakannya, balas Kaisar Kegelapan sambil tertawa. Mana ada yang akan percaya jika pria ini datang ke alam lain untuk berkunjung menemui teman lamanya, dan dia juga bahkan sudah mendapatkan informasi, kalau Lin Fang sedang mengamuk di beberapa alam lain. Mungkin kamu sudah tahu kenapa aku datang bukan, ucap Lin Fang. Kamu tenang saja, aku tidak tertarik dengan alam itu juga. Jika dia bisa menjadi penguasa seperti kita, itu akan sangat bagus, ucap Kaisar Kegelapan. Oh, apakah ada sesuatu yang membuatmu khawatir? Tanya Lin Fang dengan serius. Oh, itu bukan hanya aku saja. Orang lain seperti Dewi Bunga, Dewa Bintang, Dewa Tombak, 4 jenderal, dan dewa penguasa setingkat kita, mereka juga mulai mengkhawatirkan sesuatu, jawab Kaisar Kegelapan dengan wajah tak berdaya. Kalian terlalu banyak berpikir. Hal yang akan terjadi nanti, itu pasti akan terjadi juga. Dan kita yang ada di sini jika tidak bisa melawannya, maka lebih baik menyerah saja, ucap Lin Fang dengan santai. Kaisar Kegelapan hanya menggelengkan kepalanya saat melihat Lin Fang. Alam elemen adalah salah satu alam yang benar-benar tidak dapat dia pikirkan, itu hanya dalam satu pandangan saja. Dulu dia pernah mendengar dari saudaranya, kalau alam elemen bukanlah alam yang biasa-biasa saja. Bahkan saudaranya sendiri berani mengatakan, kalau alam paling kuat adalah alam elemen. Alammu beserta keluargamu selama ini sudah terlalu lama tidak aktif. Kenapa hanya dengan seorang pemuda saja membuat kamu aktif kembali? Tanya Kaisar Kegelapan. Maaf saja ya, itu tidak ada alasan dan tidak dapat dijelaskan, balas Lin Fang. Baiklah, tapi aku harap alammu dapat membantu kami jika alam langit berada dalam masalah yang genting, ucap Kaisar Kegelapan dengan nada serius. Akan kufikirkan hal itu nanti. Aku pergi dulu, ucap Lin Fang dan menghilang di depan Kaisar Kegelapan. Setelah melihat Lin Fang menghilang, wajah Kaisar Kegelapan tampak tak berdaya. Jika alam elemen mau ikut bekerja sama dengan mereka, maka ada kemungkinan untuk menang di sisi mereka. Tapi melihat tingkah Lin Fang, Kaisar Kegelapan sendiri tahu kalau alam elemen tidak terlalu peduli dengan dunia luar. Semoga mereka bisa membantu di saat kami membutuhkan mereka, ucap Kaisar Kegelapan. Dia berbalik dan menghilang juga dari tempatnya.
Tidak lama setelah itu, berita tentang Lin Fang yang menyerang berbagai alam untuk memperingati semua alam, itu agar tidak menyentuh alam kehancuran pun menjadi heboh. Sekarang mereka penasaran, siapa pemuda yang berani membuat kaisar alam elemen bertindak begitu merajalela seperti ini. Di alam bintang, aku tidak menyangka, kalau alam elemen begitu kuat. Bahkan Lin Fang sendiri saja sudah membuktikan, betapa kuatnya kekuatan yang dimiliki ahli dari sana, ucap Xing Xing Er dengan serius. Kamu benar juga, aku juga tidak menyangka kalau alam yang selalu diam ini, sekali muncul akan membuat kehebohan dan langsung viral, ucap ayah dari Xing Xing Er, yaitu Dewa Bintang. Apakah ayah berpikir kalau dia juga akan datang ke sini? Tanya Xing Xing Er. Sepertinya tidak. Jika dia tahu tentang semua yang ada di alam kehancuran, maka dia tentu tahu hubungan kita dengan kaisar itu, jawab Dewa Bintang. Mendengar jawaban itu, Xing Xing Er mengangguk. Itu karena, Lin Fang bukanlah orang yang tidak menyelidiki apapun sebelum dia melakukan sesuatu. Karena menurutnya, Lin Fang mungkin telah selesai memberikan beberapa alam lain peringatan. Jadi mungkin saja dia sudah kembali ke alam elemennya sekarang. Tapi pemuda ini memang menarik, coba ceritakan padaku tentang dia menurut pandanganmu, ucap Dewa Bintang. Baiklah ayah, balas Xing Xing Er. Dan, boom, Dewa Lin Fang. Kenapa kamu begitu kejam? Tanya seseorang yang telah berbaring karena terluka parah. Aku hanya memberimu peringatan, balas Lin Fang tanpa peduli kepada mereka. Dia merobek ruang di depannya, dan masuk ke dalam tanpa menoleh ke arah orang yang dia kalahkan itu. Kaisar, apa yang harus kita lakukan? Tanya tetuanya. Bodoh. Tentu saja jangan membuat dia marah. Perintahkan semuanya untuk tidak pernah menyerang alam kehancuran, ucap kaisar itu. Dia sebelumnya juga berencana untuk menyerang alam kehancuran, tapi sekarang dia berubah pikiran setelah apa yang dikatakan Lin Fang tadi kepadanya. Jika dia masih berani melawan, mungkin dia akan hancur berkeping-keping oleh Lin Fang sebelumnya. Itu sudah jelas kalau Lin Fang masih menahan serangannya, maka dari itulah dia tidak berani terlalu sombong di depan Lin Fang. Ke alam kehidupan, ucap Lin Fang sambil melihat isi pesan dari Lin Sang. Dia awalnya tampak ragu, tapi setelah dia membaca apa yang terjadi pada Lin Tian, wajah Lin Fang terlihat cemas, dan langsung merasakan koordinat alam kehidupan dan langsung masuk ke sana. Bang, aku harus pergi ke istananya langsung, ucap Lin Fang dengan serius. Bang, siapa yang berani masuk tanpa izin ke alam kehidupan? Ucap suara pria tua yang muncul di depan Lin Fang. Aku hanya ingin bertemu dengan permaisurimu. Izinkan aku lewat, balas Lin Fang dengan tenang. Maaf, pergi dari sini. Karena jika tidak, jangan salahkan aku karena kejam, ucap penjaga itu dengan angkuh. Oh, begitu ya, balas Lin Fang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.